Saya Maria Timaupulatangura, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Khairul Ternate. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 6 SD Iloboleke, Kabupaten Ngada, dengan materinya pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang tumbuhan sahabatku. Saya minta kepada dosen penilai dan guru penilai untuk menilai video pembelajaran yang akan saya tampilkan, dan ini videonya. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Semua hadir? Hadir, Bu. Semua hadir ya? Baik, terima kasih semua sudah hadir. Ibu senang hari ini kita semua bisa hadir di sekolah untuk menerima pembelajaran. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita mulai kegiatan kita dengan doa. Karena hari ini Ibu Imalia yang datang terlambat itu bagus. Jadi bagus yang memimpin kita dengan doa, supaya lain kali bagusnya bisa datang lebih cepat. Silakan. Dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada pengamatan. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih baru. Silakan duduk. Baik. Kemarin kemarin kita baru merayakan 17 Agustus. 17 Agustus itu bagi bangsa Indonesia itu hari apa? Hari kemerdekaan. Ya, untuk memperingati kemerdekaan kita, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Siapa yang bisa memimpin? Ya, Anjeli, silakan. 17 Agustus tahun 45. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Ya, silakan dulu. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, karena pandemi COVID-19, maka pembelajaran itu kita lakukan di rumah.
Jadi hari ini kita kembali untuk masuk ke sekolah dan kita melakukan pembelajaran luring di sekolah. Ibu mau bertanya, yang kalian lakukan di rumah pada saat libur kemarin? Kerja, tugas, oke. Yang lain? Pergi ke kebun membantu ibu mencari kayu. Ayah, ada yang mencari kayu. Ada yang lain? Menanam bawang. Iya, ada yang membantu tanam bawang. Ada yang lain? Membantu tanam jagung. Ada yang tanam jagung. Baik. Tadi kalau Ibu Ima lihat jawabannya tuh ada yang kerja tugas. Oke, bagus. Ada yang bantu orang tua di rumah. Tapi di sini ada dua jawaban yang Ibu ambil, yaitu ada yang bantu mama untuk tanam jagung dan untuk tanam daun bawang. Oke, jagung dan daun bawang. Siapa yang tahu jagung dan daun bawang? Semua tahu? Tahu. Ya. Adakah manfaat jagung dan daun bawang untuk kita? Ada. Jagung dan daun bawang itu masuk dalam kelompok tumbuhan. Jadi ibu dengar ada yang tanam jagung, ada yang daun bawang, ada yang tanam daun bawang. Pentingkah tumbuhan untuk kita? Penting? Penting tidak? Penting, Bu. Ya, tumbuhan sangat penting bagi kita. Karena tanpa tumbuhan, kita semua pasti tidak bisa hidup. Baik, pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang tumbuhan. Tumbuhan sebagai sahabat kita. Tumbuhan itu sebagai sahabat manusia. Jadi pembelajaran kita hari ini kita lakukan. Yang pertama itu, ibu akan membagikan kalian dalam kelompok. Kemudian itu, ibu akan memberikan kalian tugas dalam bentuk LKPD. Jadi proses pembelajaran kita itu akan berdasarkan LKPD, berdasarkan lembar kerja peserta didik. Jadi setelah kita belajar, kita berdiskusi, kita bertanya jawab, kemudian kita menyaksikan video, semua pekerjaan kita itu akan dituliskan di dalam lembar kerja peserta didik. Siap untuk belajar? Siap. Baik. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 1, di tema 1, selamatkanlah makhluk hidup, dengan subtemanya tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang mau kita capai hari ini, yang pertama itu, melalui membaca teks tentang perkembangbiakan tanaman jagung, peserta didik mampu menemukan ide pokok dan informasi penting dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun paragraf yang dikembangkan dari ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri. Yang keempat, melalui mengamati gambar tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, peserta didik mampu membandingkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang terakhir, setelah peserta didik mampu membandingkan perbedaan dua negara ASEAN, peserta didik mampu membuat laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografis secara kreatif dan sistematis melalui diagram. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Sekarang kita lihat yang pertama. Sudah lihat gambar di depan? Sudah, Bu. Gambar apa yang kalian lihat di sini? Gambar apa? Tanaman jagung. Oke, selain tanaman jagung, gambar apa lagi? Gambar lebah. Lebah ya. Jadi ada jagung, ada juga lebah. Sekarang ibu mau tanya, apa yang dilakukan lebah terhadap jagung? Mengisap bunga jagung. Mengisap bunga jagung. Ada yang lain? Pernah lihat jagung tidak? Pernah, Bu. Ada yang tahu bagaimana jagung dapat berbuah? Baik, tidak ada yang tahu ya. Baik, nah hari ini kita akan belajar bagaimana jagung itu bisa berbuah, bagaimana jagung itu tumbuh dan berbuah serta menghasilkan biji jagung. Pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tanaman jagung. Untuk itu, yang pertama
Mari kita membaca tentang perkembangbiakan jagung. Silakan membaca, sama-sama membaca. Perkembangbiakan jagung. Jagung adalah salah satu tanaman palawija yang banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman ini menjadi komoditas andalan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor ke luar negeri. Jagung sering ditanam di petani di ladang atau persawahan. Tanaman jagung berkembang biak secara generatif, yaitu berbanyak dan menggunakan biji. Jika biji ditanam selama 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul ke permukaan tanah. Seiring berjalannya waktu, tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Ya, baik, kita sudah baca. Sekarang Ibu akan bagikan ini LKPD. Ibu akan bagikan ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Baik. Di hadapan kalian, di situ ada materi yang Ibu bagikan tentang perkembangbiakan jagung. Setelah kita membaca tanaman jagung, perkembangbiakan jagung, sekarang silakan untuk mengisi. Yang pertama itu yang harus kita lakukan itu kita menuliskan ide pokok. Di pembelajaran sebelumnya di kelas 5 kita sudah belajar tentang bagaimana menuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks bacaan. Sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskan ide pokok paragraf tentang perkembangbiakan tanaman jagung dengan mengisi diagram. Jadi diagram itu sudah ada di meja kalian masing-masing. Silakan untuk mengisinya. Silakan membaca. Ya, silakan berdiskusi. Tulislah paragraf berdasarkan ide pokok yang kalian tulis. Bisa mengerti? Bisa? Ya, silakan menulis. Di situ ada 3 paragraf, maka ada 3 ide pokok. 3 ide pokok yang kalian tulis. Kemudian ada 3 paragraf baru yang kalian tulis juga, tetapi menggunakan bahasa kalian masing-masing. Bisa? Bisa? Bisa, Bu. Ya, silakan menulis. Ya, baik. Hasil kerja kalian sebentar akan kita bacakan. Sekarang mari kita perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Halo teman, coba perhatikan bunga ini. Indah sekali bukan? Tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel.
Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Apa yang kalian saksikan dalam video tersebut? Ya, Anjeli silakan menjawab. Perkembangbiakan tanaman apel. Iya, perkembangbiakan pada tanaman apel. Ada yang lain? Ada yang lain? Karlin? Biji apel jatuh ke bawah tanah dan berkembang biak. Iya, biji apel jatuh ke dalam tanah dan berkembang biak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, jawaban yang diberikan oleh Anjeli dan teman-teman yang lain itu benar. Yang kita saksikan pada video ini adalah perkembangbiakan pada tanaman, khususnya pada tanaman apel. Jika tadi kita pada kegiatan pertama kita baca tentang perkembangbiakan jagung, dan jagung termasuk tanaman. Di situ kita lihat ada lebah yang hinggap di bunga jagung. Setelah kita menyaksikan video, di sini juga kita lihat perkembangbiakan pada apel. Di sini terjadi perkembangbiakan secara generatif. Terjadi pada apel dan pada jagung terjadi perkembangbiakan secara generatif. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Nah, perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan itu dilakukan dengan bantuan apa? Pada video tadi dengan bantuan bunga. Dengan bantuan bunga. Pernah lihat bunga? Pernah, Bu. Pernah lihat bunga? Pernah, Bu. Iya. Jadi sekarang di sini di meja kita masing-masing di situ juga ada bunga, walaupun bunganya terbuat dari kertas. Di sini juga ada bunga. Jadi bunga itu menjadi alat perkembangbiakan pada tanaman. Bunga menjadi alat perkembangbiakan pada tanaman. Sebelum kita mencari tahu fungsi bunga, sekarang kita akan melihat bagian-bagian dari bunga. Sekarang kita lihat untuk bagian-bagian dari bunga. Yang pertama, bagian dari bunga itu ada apa? Ada Kepala sari. ada kepala, ya, terus Tangkai sari. Kelopak. Bakal biji. Dasar bunga. Kepala putih. Tangkai putih. Mahkota. Bakal bunga. Dasar bunga. ya, pada bunga itu ada kepala sari, ada tangkai sari, ada kelopak, ada bakal biji, ada kepala putih, ada tangkai putih, ada mahkota, dan juga ada bakal buah serta ada dasar bunga. Nah, seperti bunga yang Ibu pegang. Pada bunga ini ada bagian-bagian bunga. Ada mahkota, kemudian ada juga tangkai sari, ada tangkai putih, ada kepala putih, ada kepala sari, ada juga putih. Ya, bunga adalah alat reproduksi. Bunga adalah alat reproduksi pada tanaman. Bunga adalah alat reproduksi pada tanaman. Jadi di situ pada bunga itu ada bagiannya, yaitu putih dan benang sari. Putih dan juga benang sari. Jadi semua tumbuhan itu dia berkembang biak. Yang berkembang biak secara generatif itu pada tumbuhan itu harus ada bunga. Kalau bunganya tidak ada, berarti tumbuhan itu tidak bisa berkembang biak secara generatif. Semua tumbuhan itu ada bunga. Baik. Kemudian pada gambar tadi kita lihat ada juga lebah. Ada juga lebah. Apa hubungan antara lebah dengan bunga? Angelin? Lebah membantu penyerbukan. Iya, lebah membantu penyerbukan. Jadi tadi ada hubungan. Kita lihat gambar pertama di situ lebah hingga pada jagung. Fungsi lebah ketika dia hingga pada jagung, karena lebah itu dia membantu proses penyerbukan, perkembangbiakan secara generatif. Silakan baca. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bunga terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak
betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel filamen jantan. Tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik. Dalam satu bunga, tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Ya, tidak semua tumbuhan itu memiliki benang sari dan putik. Dalam satu tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik, dalam satu pohon atau dalam satu bunga itu disebut bunga sempurna. Baik, sekarang silakan untuk menuliskan analisis hasil yang kalian lihat dari video itu apa saja. Silakan menulis sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam. Pertanyaannya itu adalah tulislah bagian-bagian bunga yang kalian saksikan dari video yang ada. Maksudnya kalau Kepala putih, tangkai putih, kepala sari, tangkai sari, dasar bunga, bakal biji. Sudah. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Kita tahu bahwa pentingnya bunga bagi kehidupan. Pentingnya bunga bagi kehidupan. Yang pertama, dengan adanya bunga, maka tumbuhan itu bisa berkembang biak. Bunga juga digunakan dalam kehidupan kita, digunakan oleh negara-negara ASEAN, digunakan oleh negara-negara ASEAN untuk dijadikan lambang negara, Misalnya Indonesia menggunakan bunga melati sebagai bunga negara. Begitupun negara-negara lain ada yang menggunakan bunga Kamboja. Jadi bunga itu sangat erat dengan kehidupan kita manusia. Pada kegiatan kali ini kita akan belajar, kita akan lihat kembali tentang perbandingan dari negara-negara ASEAN. Ada berapa negara ASEAN? 10. Ada 10. Ya, negara ASEAN itu ada 10. Sekarang kita akan menyaksikan video tentang perbandingan dari negara-negara ASEAN. Baik teman-teman, sudah selesai menyaksikan videonya? Sudah? Ya, baik. Silakan dari 10 negara, silakan memilih masing-masing 2 negara untuk membandingkannya. Silakan menulis dalam diagram yang ada di lembar kerja kalian.
Sudah selesai semua? Sudah. Baik. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian mulai dari kegiatan awal tadi sampai dengan kegiatan terakhir tentang membandingkan dua negara ASEAN. Kesempatan yang pertama Ibu berikan untuk kelompok mana? Angkat tangan yang mau. Ya, yang pertama untuk kelompok 1. Silakan, perwakilan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Jagung adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga atau disebut juga perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui pelembur sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat pembiakan berupa bunga yang pada umumnya terdapat benang sari dan putih. Sel kelamin jantan terdapat pada benang sari, sedangkan sel kelamin betina terdapat pada putih. Bagian-bagian bunga: mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak, bakal biji, dasar bunga, tangkai bunga. Perbedaan antara Laos dan Vietnam. Negara, kehidupan sosial dan budaya. Negara Laos penduduknya terdiri atas etnis Lao. Agama mayoritas adalah Buddha Theravada. Budaya, bahasa resminya bahasa Lao. Alat musik tradisional Kahen. Olahraga tradisionalnya adalah kata. Di Indonesia dikenal dengan sepak takraw. Negara Vietnam, sosial mayoritas penduduknya merupakan etnis Kin. Penduduknya menganut agama Buddha, Konghucu, Taoisme, dan Konfusius. Budaya, bahasa resminya Vietnam serta serapan bahasa Mandarin. Makanan tradisionalnya sate lilit. Keunikan di Vietnam adalah bentuk kursi-kursi banyak berukuran lebih kecil dan pendek. Vietnam banyak kesamaan dengan Indonesia. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, semua sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang coba kita perhatikan, kita ambil, kita lihat yang perbandingan antara dua negara ASEAN. Jadi semua tadi sudah membandingkannya secara baik. Di sini Ibu jelaskan lagi sedikit tentang perbandingan antara dua negara. Salah satu contohnya yang Ibu ambil adalah perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia itu yang pertama itu untuk perbedaannya. Jadi kotak yang di luar itu perbedaannya, yang di tengah itu persamaannya. Jadi ini perbedaannya, ini persamaannya, ini perbedaannya. Persamaannya yang pertama itu Indonesia dan Malaysia itu satu rumpun bangsa Melayu. Kita satu rumpun bangsa Melayu, kemudian memiliki akar budaya yang sama. Kemudian bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Jadi ini persamaan antara Indonesia dan Malaysia. Satu rumpun bangsa Melayu, memiliki akar budaya yang sama, bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Sedangkan perbedaannya, yang pertama itu Indonesia mengadopsi 3 bunga sebagai bunga nasional. 3 bunga nasional, yaitu melati, anggrek bulan, dan Rafflesia arnoldi. Kemudian yang kedua, kalau Malaysia itu bunga raya, bunga yang digunakan sebagai bunga nasional itu adalah bunga raya. Kalau kita tadi ada berapa? Ada 3. Ya. Kemudian di Indonesia itu terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Kita banyak sekali, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang berikutnya itu perbedaannya itu ada Yogyakarta dan Bali yang identik dengan kota budaya dan kota pariwisata. Sedangkan di Malaysia itu hanya ada 3 suku utama di Malaysia, yaitu Melayu, Cina, dan India. Jadi di Malaysia itu hanya ada orang Melayu, orang Cina, dan orang India. Itu suku utamanya. Kemudian di Malaysia juga dia memiliki Georgetown, kota dengan ragam jenis budaya. Kalau kita ada Yogyakarta dengan Bali, kalau di Malaysia itu ada Georgetown, kota dengan ragam jenis budaya.
banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Sampai sini bisa paham? Bisa. Iya. Jadi Ibu berharap setelah ini di rumah kita mencoba lagi, kita mencari informasi di orang tua, di siapa saja, di internet. Kita mencari perbedaan yang lain dari 10 negara ASEAN ini selain yang kalian sudah diskusikan. Baik, silakan mengumpulkan pekerjaan kalian. Kumpulkan. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk pada evaluasi, Ibu ingin bertanya, apa yang kita pelajari tadi? Ya, Karin, yang pertama kita belajar tentang Menemukan ide pokok paragraf. ya, menemukan ide pokok paragraf. Yang lain lagi, apa yang kita pelajari tadi? Ya, Angelin, Perkembangbiakan pada tanaman. perkembangbiakan kepada tanaman. Ya, tadi jadi ada 3 hal yang kita pelajari tadi. Yang pertama itu adalah menemukan ide pokok paragraf dan menyusunnya menjadi sebuah paragraf. Dan ide pokok itu kita susun dia menjadi sebuah paragraf baru. Kemudian yang kedua itu kita belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan yang ketiga itu kita belajar tentang perbandingan dari 2 negara ASEAN. Salah satu contohnya itu perbandingan dari negara Indonesia dan Malaysia. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan evaluasi. Ibu akan membagikan soal evaluasi dan Ibu minta untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 jam. Silakan mengumpulkan hasil evaluasinya. Silakan. Baik, hasil evaluasimu akan Ibu periksa dan Ibu akan umumkan nilainya pada pertemuan selanjutnya. Bisa? Bisa, Bu. Baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, mari kita berdiri, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Berkibarlah benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah berwibawa di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, baik, hari ini kita sudah belajar dari pagi sampai dengan saat ini. Ibu berharap apa yang kita pelajari hari ini dapat selalu kita ingat, dan juga kalau pulang ke rumah tetap kita belajar. Kemudian kalau sudah pulang ke rumah sebentar, jangan lupa bantu orang tua, jangan ingat bermain, jangan duduk berkerumun, cuci tangan, dan istirahat. Bisa ini? Ya. Bisa. Untuk pembelajaran kita selanjutnya pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar di tema 1, subtema 1 di pembelajaran 2 tentang
hewan sahabatku. Baik, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Kalau tadi Bagus yang memimpin doa, maka hari ini Ipin yang memimpin doa. Silakan. Semoga kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Ya, silakan bereskan barang-barangmu.